Hey students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita ada di materi bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 12 dalam tema if conditionals. Nah, dulu di kelas 11 kita sudah pernah membahas nih if conditionals yang tipe pertama. Sekarang di kelas 12 nanti kita harus menguasai yang tipe kedua dan juga tipe ketiga. Nah, jangan bingung sama yang di materi wajib kelas 12 juga ada tentang if ya, tapi yang if untuk materi wajib itu lebih ke fungsinya if sebagai reminder, sebagai menyatakan general truth, suggestions dan lain sebagainya. Kalau kalian belum nonton yang fungsinya if itu bisa tonton dulu, nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box. Dan jangan lupa nonton yang if conditionals kelas 11 yang tipe pertama dulu. Jadi kita harus menguasai dulu apa itu if conditionals, fungsinya itu untuk apa. Baru kita masuk ke lanjutannya yang kali ini, yaitu yang tentang if conditionals type 2. Well, without any further ado, let's jump right in. Oke. Penjelasan umum dulu. If conditionals or conditional sentences normally have two parts, punya dua bagian. Apa aja? One part shows a result and the other shows a condition on which the result depends. Jadi ada dua, dalam satu kalimat itu kita punya yang namanya if clause dan juga main clause. Dulu Miss sudah pernah ngomong sih, tapi belum secara spesifik. Jadi ada yang namanya if clause dan juga main clause. Yang satu itu menyatakan yang result, hasil, yang satu menyatakan kondisinya. Nah, kondisinya itu yang ada di mana? Kondisi itu dinyatakan dengan yang ada if-nya. Jadi klausa yang ada if-nya itu yang kondisi. Hasilnya itu yang di main clause, yang will titik-titik, would titik-titik dan lain sebagainya itu nanti yang di result hasilnya. In the sentence, misalnya nih contoh, if I had $1 million, I'd give most to you. The result is, nah ini dari contoh ini ya, result hasilnya, ingat hasilnya yang tidak ada if-nya atau main clause-nya, berarti yang ini I'd give most to you. Sedangkan condition-nya yang ada diawali dengan if, berarti I had $1 million nya gitu. Bisa dipahami kan sampai sini? And then it also usually has four functions as to explain. Fungsi-fungsinya if apa aja? To regret what is happening, untuk khusus tipe kedua ya. Regret what is happening, menyesali apa yang terjadi. To imagine, membayangkan. To advise, menasehati based on the context of the sentence. Advice-nya berdasarkan konteks kalimat. Oke. Sekarang kalau dulu di tipe pertama, kalau belum nonton tipe pertama, do check that video out first. Yang tipe pertama itu menyatakan pengandaian kalau masih mungkin terjadi. Ingat yang di tipe kedua itu pengandaiannya tidak mungkin terjadi. Harus digarisbawahi loh, sudah tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh if clause berlawanan dengan keadaan sekarang. Jadi kata kuncinya dua ini, tipe 2 itu tidak mungkin terjadi karena berlawanan dengan keadaan sekarang. Pengandaian ini kalau dulu tipe 1 pakai present dan mengacu ke future, kalau tipe 2 itu if-nya pakai past, peristiwanya juga tapi peristiwanya mengacu ke present. Nanti rumusnya seperti apa? Rumusnya cuma satu sebenarnya. Yang klausa ada if-nya itu selalu pakai past, verb past ya, simple past gitu-gitu, verb 2. Kalau kalian lupa bisa tonton juga video tentang simple past tense, simple present tense, dulu udah pernah Miss bahas bedah habis pas kelas 10 ya. Kemudian untuk video sampean. Untuk main clause-nya pakai yang would verb 1. Nah, kalau tadi di contoh yang tadi yang if I had $1 million itu katanya ada kata I'd give most to you ya. Nah, I'd ini, petik D ini sama dengan would. Kalau disingkat itu petik D. Kayak kemarin dulu kita membahas al. Nah, petik LL itu sama dengan will. Nah, ini disingkatnya. Kalau would itu adalah petik D. Seperti itu. Contoh kalimat. The doctor would refuse if he knew the problem. Nah, would refuse, would ini main clause-nya ya. Would masukkan verb satunya refuse ya, tetap refuse. Kemudian di sini knew ini adalah verb 2. Verb satunya apa? No, KNOW. Nah, tapi karena ini tipe kedua sudah terlanjur terjadi karena
sudah terlanjur terjadi, tidak mungkin diubah lagi. Nanti kita akan bahas nih ya maknanya seperti apa dan yang diandaikan seperti apa, dan juga nanti makna sebenarnya seperti apa itu yang akan kita perlu kuasai. Nah, hinu di sini dia pakai yang rumus verb kedua. Oke, ini catatan penting. Nah, ini yang tadi Miss bahas sekilas tuh. Untuk pengandaian bentuk kedua, to be yang digunakan selalu nih. Nah, ini amat sangat penting, pakai banget sekali. Selalu pakai were, apapun subjeknya. Contoh, if I were you. Padahal biasanya I itu pakai was. Khusus untuk if tipe 2 yang ada if-nya nih ya, yang bagian ada if-nya. Kalau ada be di dalam kurung selalu pakai were, apapun subjeknya. If I were you, I would not accept the bribe. Aku tidak akan mungkin menerima suapan tersebut. She would be angry if she. Meski pakai she di sini juga tetap harus pakai were karena ini if tipe 2, apapun subjeknya. Meskipun ini she biasanya kita pakai was, khusus untuk if kita pakai were. Nah, terus ini dia part paling pentingnya, guys. Kalau bentuk if clause-nya positif, artinya selalu negatif. Kalau bentuk if-nya itu nanti negatif, artinya positif. Ini harus diingat, dihafal, ngelotok di dalam otak. Kenapa? Nanti karena ini yang part yang paling tricky. Kenapa bisa gitu? Yuk kita lihat sama-sama ya. Kita lihat dari contoh dulu, dari rumusnya if clause dulu, baru nanti kita bedah artinya dan maksudnya. Yang pertama, di contoh untuk khusus tipe kedua ya ini ya. If I were a king, I'd build a new castle. Ingat, ini I, makanya dia pakai were. Nah, kita harus tahu kalau ini klausa yang pakai if sudah pakai verb 2, berarti main clause-nya kita pakai would verb 1. Berarti I would build a new castle. Number 2, he not like it if he heard the news about you. Yang ini klausa ada if-nya pakai verb 2. Berarti yang di sini pakai yang would verb 1, wouldn't like. Number 3, there be a big celebration if we won the competition. Nah, ini apakah ini jawabannya pakai were? Karena tadi Miss sudah bilang apapun to be-nya selalu apapun subjeknya selalu to be-nya adalah were. Kita lihat, tapi itu kan hanya berlaku kalau di conditional di pertanyaan yang ditanyakan yang di bagian sini yang setelah ada kata if-nya. Sedangkan ini yang ditanyakan yang di depan. Berarti kalau di depan itu pakainya main clause. Main clause-nya ya tetap harus pakai would verb 1. Berarti there would be a big celebration if we won the competition. Number 4, if I lost my way, I ask someone for help. Nah, ini gampang ya. Berarti would verb 1, I would ask. Number 5, if I had a camera, I, gampang juga, would take a photo of you now. Go on to the most important but still most difficult one about how to interpret the if clause type 2. Oke, seperti tadi Miss sudah sebutkan, ada beberapa hal yang harus kita kuasai untuk menginterpretasikan makna sebenarnya dari kalimat yang menggunakan if conditional. Contoh, kalau bentuknya itu di if clause-nya itu positif, artinya nanti dia negatif. Sedangkan kalau artinya bentuk aslinya negatif, artinya nanti positif. Satu, kita harus lihat ini. Kedua, ada yang penting banget yaitu tenses-nya. Ini yang sering salah biasanya. Karena kita tahu ini tipe kedua itu fokus utamanya adalah di klausanya menggunakan simple past. Ketika kita artikan, nanti mundur satu tensesnya menjadi simple present. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat contohnya langsung. Jadi ini kalimat penggunaan if-nya ya, yang di sini karena tadi di video if clause yang pertama kita sudah sebutkan bahwa kalau kondisinya itu kita pakai if, resultnya itu yang pakai would verb 1. Oke. Nah, faktanya ini dia yang mundur-mundur ini tadi. Contoh nih yang pertama. If I had $1 million, I'd give you money. Nah, faktanya kita lihat dulu di sini kalimatnya positif semua ya. Berarti di sini artinya nanti kita harus negatif. Satu, pegang. Kedua, tensesnya. Karena ini tipe 2 kita pakai simple past, berarti nanti
Ingat ya, petik D itu adalah would. Nah, ketika tensesnya mundur harus menjadi simple present. Nah, untuk menyatakan ini simple present yang negatif berarti kita punya kata don't. Don't-nya nanti kita menggunakan verb satu. I don't have $1 million, so I don't give you the money. Kan ceritanya kalau saya punya miliaran dolar, saya pasti akan ngasih kamu uang. Kenyataannya kan saya nggak punya miliaran dolar, jadi saya nggak bisa ngasih kamu uang. Okay, then number 2. If I had a car now, I would take you to the ball. Kalau sekarang saya punya mobil, saya akan membawa kamu ke tempat pesta. Kenyataannya saya nggak punya mobil, jadi saya nggak bisa bawa kamu ke tempat pesta. Ini kan sama kasusnya kayak yang pertama, ini kalimatnya positif berarti artinya harus negatif. Tensesnya karena ini pakai verb 2 dan di sini pakai verb 2, berarti mundur satu menjadi simple present, jadi don't have sama don't take. Yang ketiga juga sama, if he told me now, I would help him. Kenyataannya dia, ingat kalau dia laki-laki, he pakainya does not ya. Yang ini dari tadi don't karena refers to I. Nah ini he doesn't tell me, so I don't help him. If I were you, nah ini dia. Tipe kedua cuman boleh pakai were to be-nya. If I were you, kalau saya jadi kamu, I would take a part-time job. Aku akan ambil part-time job, kerja paruh waktu. Kenyataannya I am not you. Nah ini jadi to be ya. Ingat di sini kita dari tadi kan kata kerja. Makanya di sini jadi do sama does itu untuk menyatakan negatif. Sedangkan ini adalah to be, maka ketika berubahnya pun jadi to be. To be-nya untuk I di simple present tense adalah am. Untuk simple past harusnya pakai was, tapi khusus untuk if tipe kedua tetap jadi were. Ingat itu tadi prinsipnya. Makanya di fact-nya I'm not you, saya bukan kamu, jadi aku nggak perlu ambil part-time job, so I don't need to take any part-time job. The last one, if I were a boy, sama kayak yang atas, kalau saya jadi seorang laki-laki, I would learn how to play football. Kenyataannya I am not a boy, so I don't learn to play football. Tuh, bisa dipahami kan sampai sini mundurnya tenses. Okay students, that's all for the if conditionals part 2, type 2. We will learn about the type 3 in the next video, so please don't forget to check that video out because if conditionals is very important and very useful in our daily life. Thank you students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.